Perkenalkan, nama saya Ade Kamaludin. Saya sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan dari jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung. Pada hari ini saya akan mempraktikkan dengan judul praktikum, yaitu pemeriksaan zat organik pada air bersih ataupun pada air limbah. Dengan tujuan praktikum adalah yang pertama itu adalah untuk mengetahui kadar zat organik pada air limbah ataupun pada air bersih. Yang kedua adalah untuk mengetahui angka permanganat, di mana angka permanganat ini berfungsi atau bermanfaat untuk praktikum selanjutnya, yaitu adalah praktikum BOD atau Biological Oxygen Demand. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini, yang pertama itu adalah kalium permanganat dengan normalitasnya itu adalah 0,01 N. Yang kedua itu ada H2SO4 atau asam sulfat dengan normalitas 4 N, tapi kalau dalam praktikum ini harus bebas zat organik. Yang ketiga ada asam oksalat dengan normalitasnya itu adalah 0,01 N. Ada aquades, ada sampel. Lalu yang berikutnya itu ada air keran. Lalu alat yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama itu ada bulb, yang kedua ada pipet gondok, yang ketiga ada pipet ukur, yang keempat itu ada pipet tetes, yang kelima itu ada corong, yang keenam itu ada beaker glass, yang ketujuh itu ada Erlenmeyer, yang kedelapan itu ada gelas ukur, lalu yang kesembilan itu ada statip dan buret, dan yang terakhir ada hot plate. Adapun prosedur pada praktikum kali ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah pembebasan labu dari zat organik, yang kedua itu adalah pemeriksaan zat organik, dan yang ketiga adalah mencari faktor ketelitian. Yang pertama, dalam praktikum ini kita harus membebaskan labu Erlenmeyer dari zat organik. Yang pertama adalah masukkan 100 ml sampel air keran ke dalam gelas ukur. Lalu dari gelas ukur masukkan sampel air keran ke dalam labu Erlenmeyer. Yang kedua, masukkan 5 ml H2SO4 4N dengan normalitas 4N sebanyak 5 ml ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan KMNO4 tetes demi tetes sehingga air keran tadi berwarna menjadi warna ungu. Ungunya itu tidak harus pekat, tetapi dia boleh sampai lembayung. Tahap ketiga adalah pemanasan Erlenmeyer dan sampel air keran selama 10 menit. Di mana jika terjadi perubahan warna atau warna ungu yang ada pada air keran menghilang, maka akan ditambahkan secara bertahap, yaitu 10 ml KMNO4 atau permanganat dengan normalitas 0,1 N. Jika misalnya menit pertama dia hilang, maka ditambahkan 10 menit. Jika menit kedua dan ketiga, keempat, kelima dia tidak terjadi perubahan warna, maka tidak perlu ditambahkan KMNO4. Misalkan pada menit ke-9 hilang warna ungu pada sampel air keran, maka harus ditambahkan kembali KMNO4 sebanyak 10 ml. Jika warna ungu memudar atau hilang, maka ditambahkan KMNO4 sebanyak 10 ml. Lanjutkan pemanasan sampai 10 menit. Setelah 10 menit, matikan hot plate dan buang air keran yang ada dalam Erlenmeyer. Ini dikatakan bahwa Erlenmeyer tersebut telah bebas zat organik. Tahap kedua adalah pemeriksaan sampel, yaitu adalah masukkan 100 ml sampel ke dalam Erlenmeyer yang telah bebas zat organik. Tahap kedua yaitu adalah masukkan 5 ml H2SO4 dengan normalitas 4N sebanyak 5 ml ke dalam Erlenmeyer. Tahap ketiga adalah tetes demi tetes tambahkan
KMNO4 dengan normalitas 0,01 N ke dalam Erlenmeyer, sehingga dia harus berubah menjadi warna ungu. Setelah berubah menjadi warna ungu, lakukan pemanasan sampel selama 10 menit. Jika terjadi perubahan warna, maka penambahan KMNO4 dengan normalitas 0,01 N adalah 10 mili. Dimisalkan pada menit pertama hilang, maka ditambahkan 10 mili. Pada menit kedua tidak hilang, maka dia tidak ditambahkan. Dimisalkan pada menit ketiga itu hilang, maka dia ditambahkan kembali 10 menit. Terus dilakukan seperti hal tersebut selama 10 menit. Ketika terjadi perubahan warna, maka ditambahkan kembali KMNO4 sebanyak 10 mili. Lakukan pemanasan hingga mencapai waktu 10 menit. Tahap berikutnya adalah tambahkan 10 mili asam oksalat ke dalam Erlenmeyer, sehingga sampel akan menjadi bening kembali. Tahap berikutnya adalah titrasi sampel menggunakan KMNO4 sampai berubah menjadi warna ungu atau lembayung berwarna ungu. Titrasi ini dilakukan dalam keadaan panas. Tahap berikutnya adalah catat mili titrasi atau titrasi akhir dari buret tersebut. Didapatkan hasilnya itu adalah 24,5. Tahap berikutnya yang ketiga adalah mencari faktor ketelitian, di mana untuk mencari faktor ketelitian, tambahkan 10 mili asam oksalat 0,01 N, maka terjadi perubahan warna dari warna ungu, dia akan menjadi berwarna bening. Titrasi kembali larutan yang ada di Erlenmeyer menggunakan KMNO4 sampai berubah menjadi warna ungu kembali. Untuk faktor ketelitian, titran yang habis adalah dari 24,5 sampai 25,5, maka dihabiskan itu adalah sebanyak 1 mili. Tahap yang terakhir adalah tahap perhitungan, di mana untuk mengetahui perhitungan zat organik, kita harus mengetahui yang pertama itu adalah titrasi sampel. Titrasi sampel pada praktikum ini didapatkan 24,5 mili, itu adalah sebagai nilai A. Dan yang kedua adalah titrasi faktor ketelitian, yaitu didapatkan 1 mili. Yang berikutnya adalah rumus faktor ketelitian, di mana rumus faktor ketelitian adalah 10 per mili KMNO4 pada titrasi faktor ketelitian. Maka didapatkan hasil yaitu adalah 10 dibagi 1 sama dengan yaitu adalah 10. Itu adalah sebagai faktor ketelitian. Yang berikutnya adalah menghitung kandungan zat organik atau angka permanganat. Yang pertama rumusnya itu adalah 1000 per 100 dikali 10 ditambah A dikali faktor ketelitian dikurangi 10 dikali 0,01 dikali 31,6. Maka didapatkan hasil yaitu adalah 1000 per 100 dikali 10 ditambah A itu adalah mili titrasi sampel yang didapatkan itu adalah 24,5 dikali faktor ketelitian yaitu didapatkan 10 dikurangi 10 dikali 0,01 dikali 31,6. Berikutnya 10 dikali 345 dikurangi 10 dikali 0,01 dikali 31,6. Perhitungan berikutnya adalah 10 dikali 335 dikali 0,01 dikali 31,6, mendapatkan hasilnya itu adalah 1058,6 mg per liter KMNO4. Maka dapat disimpulkan hasil zat organik atau angka permanganat dalam praktikum kali ini dari sampel yaitu adalah 1058,6 mg per liter KMNO4. Cukup sekian praktikum pada kali ini. Terima kasih.